Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi, karena banyak yang tanya tentang program PPSL ini, saya mencoba untuk menjelaskan satu persatu ya. Tapi saya mau disclaimer dulu, saya adalah peserta PPSL 2022. Jadi, bisa saja peraturannya berbeda. Ya, bisa saja peraturannya berbeda, tapi pelaksanaannya mungkin akan sama. Oke, kita lihat ya, kita cek satu persatu. Jadi memang kalau ada yang tanya ke saya, dia online atau offline? Dia offline. Oke, langsung ke sasarannya. Jadi sasarannya ini memang nggak bisa semua ikut ya. Yang pertama kalau alumni PTKIN itu boleh, kemudian guru di bawah Kementerian Agama. Kalau ada yang tanya saya, dia guru matematika. Boleh kalau dia ngajar di bawah Kementerian Agama. Kemudian ASN di Kementerian Agama, kemudian Tendik di bawah Kementerian Agama, itu boleh. Oke, kemudian fasilitas yang akan didapat nanti adalah biaya program. Biaya program di sini meliputi programnya nanti, nanti akan saya jelaskan, tapi ini, saya sebutkan biayanya secara garis besar dulu ya. Pertama adalah biaya tentang bimbingan, entah itu bimbingan IELTS, bimbingan sharing session, biasanya, alumni luar negeri, atau bimbingan, moderasi beragama, kemudian bimbingan cara menulis proposal, bimbingan cara mendapatkan supervisor, itu biayanya ditanggung oleh, BIP LPDP. Kemudian biaya hidup, kita dapatkan, living allowance setiap bulannya. Kalau besarannya mungkin beda ya, untuk tahun lalu dan sekarang mungkin ya lebih dari cukup lah kalau menurut saya. Oke, kemudian yang komponen ketiga adalah bimbingan IELTS. Atau kalau bahasa Arab TOEFL ya. Jadi nanti biaya biaya bimbingan IELTS-nya juga ditanggung. Ini official ya, bukan prediction. Jadi kalau nggak salah IELTS untuk sekarang itu 3.150.000 itu, ditanggung oleh beasiswa ini. Kemudian yang keempat itu biaya transportasi. Transportasi di sini, bisa pesawat pulang pergi. Nah, kenapa saya kok bilang pesawat? Karena nanti biasanya, eee placement training-nya atau placement programnya itu disilang, kalau saya dulu. Yang dari Pulau Jawa ditaruh di Sumatera, Kalimantan, pun sebaliknya. Jadi harus siap dengan konsekuensinya kalau misal diterima. Oke, kemudian kriterianya, ini bisa dibaca sendiri ya. Yang pasti yang poin yang di sini, yang tidak sedang atau akan menerima beasiswa itu nggak boleh, atau yang sudah pernah ikut PPSL sebelumnya itu nggak boleh daftar lagi. Kemudian mulai dari nomor satu dulu ya, WNI, lulus ini, ijazah, NIDN, oke, ini sudah jelas. Kemudian mendapatkan rekomendasi akademisi, kemudian rekomendasi pimpinan, ini sudah jelas. Kemudian, membuat surat pernyataan, kemudian menulis esai. Esainya itu berisi profil diri, motivasi, rencana kontribusi. Oh, sekarang itu ya, dijelaskan kontennya. Kalau saya dulu nggak ada guidance yang seperti ini, cuma nulis esai gitu aja. Kemudian jadi esainya ini kalau, Anda tujuannya mau ke negara yang, basic-nya Inggris, berarti pakai bahasa Inggris. Tapi kalau yang mau ke negara Arab, berarti pakai esainya ditulis pakai bahasa Arab, gitu sih. Kemudian mengisi data diri di sistemnya BIP. Oke, persyaratannya untuk TOEFL-nya sayang sekali untuk tahun ini harus ITP. Kalau tahun saya dulu boleh, yang non ITP. Tapi saya dulu karena nggak tahu saya pakainya ITP. Tahu gitu saya pakai yang biasa aja. Ya. Kemudian pakai ITP atau IBT. Kalau IBT ini yang 4 skill juga ya hampir sama dengan IELTS, ya juga juga mahal. TOEFL CBT, IELTS 5, Duolingo boleh. Oke, ini bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk bahasa Arab, TOEFL-nya minimal 500. Kemudian
pelaksanaan program, oh ini di itu ya dijelaskan ya fase 1 sama fase 2. Kalau dulu saya nggak sedetail ini. Berarti ini alhamdulillah ya semakin bagus programnya. Fase 1 ada assessment, konseling, oh ada konselingnya juga. Ini lebih terstruktur ya. Konseling prioritas kampus tujuan dan rencana aksi. Berarti nanti mungkin ada ditanya satu persatu tentang tujuan kampusnya. Ini sangat penting ya, karena kita harus mengenali kampus tujuan kita. Berapa IELTS requirement-nya, kemudian apa syaratnya, termasuk segala macam asuransi, visa, dan lain sebagainya. Kemudian cara menulis personal statement. Ini juga sangat penting untuk kita daftar beasiswa dan daftar di kampus tujuan. Kemudian keterampilan persiapan kuliah. Kalau yang tujuan luar negeri itu sangat penting ya ini, karena persiapan kuliah di luar negeri itu sangat banyak, mulai dari cara mencari accommodation, kemudian gaya hidup di sana supaya living allowance kita cukup, kemudian konseling admisi. Kemudian yang fase kedua ini juga nggak kalah penting, akan ada pematangan bahasa asing. Kalau saya dulu dan kebanyakan bahasa Inggris itu lebih fokusnya ke IELTS daripada ke TOEFL, TOEFL yang ini tadi, IBT. Jadi kalau untuk kuliah ke luar negeri itu pakainya TOEFL IBT atau IELTS. Kalau TOEFL ITP itu hanya berlaku untuk kuliah di dalam negeri, atau bisa juga sih ITP mungkin tapi ke negara-negara yang basicnya bukan bahasa Inggris, kayak Jerman atau beberapa kampus di Jepang. Tapi itu nggak semua. Jadi makanya tadi fase 1 ada konseling ini tuh sangat bagus untuk melihat kebutuhan kita. Jadi program ini bagus banget ya, mending diikuti aja, diambil ilmunya. Kemudian tata cara pendaftarannya bisa klik di link ini, kemudian mengisi profil, kemudian melakukan pendaftaran, lalu nanti ditunggu hasilnya. Ini timelinenya ya. Kemudian, oke. Nah, itu untuk syarat-syaratnya. Kemudian kalau saya dulu ada disuruh nulis proposal disertasi juga. Kalau ini nggak ada ya, jadi lebih memudahkan. Kemudian ini saya juga mau share pengumuman PPSL saya dulu. Jadi kan tadi ada yang tanya penempatannya. Jadi untuk ikut PPSL ini harus siap ditempatkan di mana aja. Nah ini ya, programnya ada 3 bulan, meliputi tadi, bermanfaat banget. Kemudian ini ya maksudnya, ini langsung saya skip aja, banyak dokumen-dokumen. Oke, insya Allah ini nama-namanya nggak masalah lah ya saya display. Jadi penempatannya itu, ini bisa dilihat ya. Kalau yang bahasa Arab itu cenderung masih di Jawa. Kalau saya dulu yang khusus Arab itu di UIN Malang dan Surabaya kalau nggak salah. Kemudian ada yang Bandung ya, ini bisa dilihat ya. Dari Bandung pelatihannya di Makassar. Nah, kalau saya dulu mana ya saya ya? Ada yang dari Jawa Barat ditaruhnya di Aceh. Jadi harus disiapkan. Jadi memang apa namanya? Oke. Untuk ikut program ini saya senang banget ya, banyak yang tanya, banyak yang tertarik dengan program ini, tapi saya juga mau menjelaskan plus dan minusnya. Kalau minusnya itu biasanya masalah dari personal kita. Kalau plusnya itu memang program ini bagus banget untuk nambah pengetahuan kita, meskipun kita anggaplah belum ada gambaran untuk mau lanjut S3. Ataupun kita maunya masih belum tahu mau di dalam negeri atau di luar negeri, tapi diambil aja ilmunya, diambil aja kesempatan bisa networking dengan dosen lainnya dari seluruh Indonesia. Jadi kalau zaman saya dulu ada 200 dosen dan tendik, tapi kebanyakan dosen. Nah, 200 itu disebar di seluruh UIN satu Indonesia yang ditunjuk.
Jadi tadi kayak tadi di Silang. Saya kebetulan dapat di Lampung bersama dengan 12 teman saya. Semuanya dari Jawa. Kemudian, oke, ini untuk sukanya di sana kita dapat ilmu banyak banget, apalagi kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Itu sangat membantu banget. Kemudian kan semakin kita banyak bertemu orang dengan berbagai latar belakang, budaya, dan pemikiran, cita-cita itu kan kita semakin wise gitu ya, semakin jadi orang yang bijak dalam pemikiran ataupun pertimbangan ke depannya. Bagus banget memang program ini. Tapi dukanya kita harus siap jauh dari keluarga. Bagi ibu-ibu yang punya anak atau suami yang harus meninggalkan istrinya itu harus siap 3 bulan. Jadi ini sedikit cerita ya, teman saya itu kan juga banyak yang sudah memiliki putri yang masih kecil, yang masih SD gitu. Banyak. Kadang mereka tuh ketika pembelajaran, kita kan belajarnya pagi sampai sore ya, Senin sampai Jumat. Terkadang tiba-tiba di pojokan gitu merenung, ngapain, sedih. Ketika pembelajaran itu nggak konsen, ternyata beliau ingat anaknya di rumah. Kadang juga nangis, ada yang depresi karena ternyata nggak depresi sih, lebih amat saya. Maksudnya ya kayak agak stres gitu karena ternyata IELTS susah gitu. Jadi nggak usah kaget dengan keadaan kita yang nanti ternyata, oh ternyata sebegitu susahnya ya IELTS itu. Saya juga sempat kaget juga, maksudnya ternyata susah ya, nggak segampang yang saya pikirkan gitu. Banyak yang seperti itu. Di bulan-bulan pertama homesick, nangis, itu ya kita lalui semua. Tapi alhamdulillah saya dengan teman-teman saya di Lampung itu kita solid, kita saling mendukung. Kita kalau weekend jalan-jalan bareng, kita nyarter mobil gitu. Intinya eh, dan intinya ada banyak keuntungan lah kalau ikut itu. Jadi disiapkan untuk mentalnya karena memang ya untuk cinta-cita yang besar itu pasti butuh pengorbanan ya. Salah satunya ya tenaga, waktu, pikiran, air mata gitu ya. Ya memang begitulah. Jadi silahkan diambil kesempatannya, tapi didiskusikan dulu dengan keluarga, apakah diizinkan atau enggak, gitu ya. Kemudian ada yang tanya lagi juga, apakah setelah ikut program ini harus daftar beasiswa luar negeri? Enggak harus. Apakah harus langsung daftar? Enggak. Teman-teman saya yang ikut PPSL ada yang daftar tahun ini, ada yang enggak, ada yang daftar dalam negeri, ada yang luar negeri, tapi memang kebanyakan daftarnya luar negeri. Dan kemudian ada yang tanya lagi, apakah jaminan lulus beasiswa nanti? Kalau misal lulus dari PPSL, maksudnya beasiswa LPD PBIP ya, tidak ada jaminan. Karena kita pun berjuang, dan beberapa teman saya juga banyak yang nggak lolos, gitu ya. Eh, diikuti aja niatnya niatnya ikut PPSL itu untuk menambah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Kemudian, oh iya ada lagi yang plus minusnya. Minusnya. Kita kan ditempatkan di daerah yang biasanya kalau saya kan di Jawa, ditempatkan di daerah yang luar Jawa, terkadang masalah-masalah teknis itu ada. Saya bersyukur di Lampung itu fasilitasnya sangat memadai ya, kampusnya ada semacam hotel untuk tamu yang bisa kita tempati selama 3 bulan, sudah kayak ya kayak hotel kalau menurut saya, ya bayar. Tapi kan kita dibayari oleh LPDP. Nah, itu kita nggak ada masalah tentang air ataupun apa, tapi ada teman yang ditempatkan di pulau lain itu yang untuk masalah air itu agak kesulitan gitu. Jadi saya bicara seperti ini untuk agar ada gambaran mental supaya ada persiapan mental ikut mengikuti beasiswa ini. Jadi nanti kita random ya, teman kita nggak tahu dari dosen dari mana aja, dan kita nggak tahu ditempatkan di mana, keadaan lingkungannya seperti apa, kita nggak tahu. Kalau Bejo, dapatnya yang seperti saya, tempatnya sangat bagus banget. Jadi belajar tuh kayak fokus banget. eh kemudian apalagi ya, intinya kalau menurut saya,
secara keseluruhan antara keuntungan dan negatif, atau bukan negatif ya, antara keuntungan dengan kerugian, atau ya kayak kerugian homesick tadi ya, itu masih banyak keuntungannya kalau menurut saya. Oke, untuk cari apa Mbak? Buku gambar? Oh nggak ada di sini. Mohon maaf. Iya. Em, jadi untuk gambaran PPSL ya, kalau misal ada yang beda, mungkin itu teknis pendaftaran, tapi untuk mungkin pelaksanaannya, gambarannya mungkin akan sama seperti yang saya jelaskan itu. Untuk begitu saja ya untuk gambaran PPSL. Kalau untuk menghadapi apa namanya beasiswa LPDP BIP nanti akan saya buatkan video lagi insya Allah. Insya Allah, tapi menjelang dibukanya pendaftaran beasiswa aja. Sekarang cukup PPSL dulu. Terima kasih, semoga ada yang bisa dimanfaatkan, diambil manfaat dari video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua.